Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8A ingin mempresentasikan materi di chapter 8 yang berjudul Staffing and Training. Anggota kami beranggotakan yang pertama ada Rafael Theophilus, yang kedua ada saya Monica Briliantis Kartaji, yang ketiga ada Nilus Santi Hirdayani, dan yang terakhir ada Raihan Widyadana Darmawan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya, Monica. Staffing and training. Staffing yaitu menarik orang ke organisasi dan menempatkan mereka dalam pekerjaan di mana mereka akan bermanfaat bagi sebuah organisasi. Di perusahaan besar, staffing juga menyangkut rencana masa depan. Penting untuk melakukan kumpulan orang yang akan dikembangkan dalam sebuah pekerjaan yang memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Dalam staffing, pekerjaan itu dianggap pada dasarnya tetap, dan memiliki orang-orang yang dipilih disesuaikan kompetensinya dengan pekerjaan itu. Dalam pelatihan, orang diberikan pengalaman yang meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka. Jadi, hal ini dipilih untuk mencocokkan mereka dengan pekerjaannya. Orang diubah agar lebih cocok dengan pekerjaan itu. Pelatihan juga memiliki pendekatan sistem yang dikembangkan dengan baik yang mencakup seluruh proses mulai dari desain hingga evaluasi. Yang pertama, staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Namun, fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Ada 3 fungsi utama staffing. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen biasanya melibatkan orang-orang dari luar organisasi untuk melamar pekerjaan di dalam organisasi. Namun di perusahaan besar sering ada sistem di mana pekerjaan pertama kali diiklankan di dalam perusahaan dan kemudian diiklankan di luar perusahaan jika tidak ditemukan kandidat kandidat internal yang sesuai. Dengan demikian, rekrutmen dapat dilakukan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Rekrutmen dilakukan untuk menarik pelamar untuk bekerja. Yang kedua ada seleksi. Seleksi melibatkan memilih orang untuk dipekerjakan dari antara kumpulan pelamar kerja. Seleksi adalah tentang memilih orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Yang ketiga ada penempatan. Beberapa aspek disebut sebagai onboarding. Penempatan di sisi lain adalah tentang memilih pekerjaan atau posisi yang tepat untuk orang tersebut, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperlancar transisi individu yang disewa dari orang luar menjadi karyawan yang produktif. Staffing adalah tentang mencocokkan orang dengan pekerjaan. Dari sudut pandang kepegawaian, pekerjaan biasanya dianggap tetap atau ditetapkan. Orang yang ditemukan harus cocok dengan pekerjaan daripada pekerjaan yang disesuaikan dengan orang. Trik dalam kepegawaian adalah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan dalam hal pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik manusia lainnya atau yang biasa disingkat sebagai KSAO. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan, kita dapat menemukan orang-orang dengan karakteristik yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya ada rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Metode perekrutan sangat beragam seperti perusahaan. Beberapa mengandalkan dari mulut ke mulut, dan beberapa perusahaan menempatkan iklan tertulis di publikasi tertentu. Metode rekrutmen yang diterima termasuk iklan baris di surat kabar atau jurnal perdagangan, walk-in, bursa kerja, acara rekrutmen kampus, papan kerja online, dan aktivitas cerdas apapun yang dapat dirancang oleh perekrut. Saat ini ada banyak situs perekrutan dan lamaran kerja berbasis web, termasuk Indeed.com, CareerBuilder, Glassdoor.com, Google for Job, LinkedIn.com, dan Monster.com. Dan masih banyak lagi. Rekrutmen melayani setidaknya fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, memberi tahu masyarakat bahwa ada lowongan pekerjaan, termasuk orang-orang dari berbagai latar belakang sebagai
bagian dari upaya pemerataan dan kesempatan kerja. Yang kedua, untuk menarik orang, terutama yang cocok dengan pekerjaan itu, untuk melamar, yaitu untuk memasarkan perusahaan sebagai tempat yang baik untuk bekerja. Yang ketiga, untuk menginformasikan pelamar potensial tentang persyaratan pekerjaan dan sifat perusahaan atau instansi. Selanjutnya ada job specification atau yang biasa dikenal sebagai job spec. Spesifikasi pekerjaan adalah deskripsi tertulis tentang persyaratan pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menawarkan cara mengkomunikasikan apa yang dicari organisasi. Spesifikasi pekerjaan biasanya ditulis dari deskripsi pekerjaan. Ini juga dapat mencakup gelar dan pengalaman kerja yang diperlukan atau hal-hal penting lainnya. Job specification adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk yang diminta. Pernyataan tersebut harus mengidentifikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud secara efektif. Selanjutnya ada key consideration for recruitment. Analisis pekerjaan untuk perekrutan harus mengkomunikasikan sifat esensial pekerjaan dan persyaratan pekerjaan yang paling penting, atau atribut pekerja. Want ads biasanya mencari orang dengan pengalaman dalam pekerjaan yang mereka rekrut. Pelamar yang memenuhi syarat dapat dianggap memiliki gagasan yang baik tentang sifat pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yang layak akan memberikan judul pekerjaan yang deskriptif dan deskripsi tentang tujuan dan tugas utama pekerjaan itu. Namun, job desk tidak mungkin memberikan daftar persyaratan kerja yang baik kecuali analisis pekerjaan dirancang untuk melakukan sejak awal. Dalam prakteknya, spesifikasi pekerjaan dapat ditulis hanya dengan melihat deskripsi tugas, tanpa melihat pekerjaan itu sendiri. Tapi praktik seperti itu sangat beresiko, misalnya sangat sulit untuk mempertahankan persyaratan gelar dan lama pengalaman. Misalnya membutuhkan sekolah atau gelar dan pengalaman 2 tahun. Metode estimasi langsung untuk menentukan KSAO yang dibutuhkan telah menjadi semakin populer dan merupakan dasar dari sebagian besar pengukuran KSAO di onet.com. Bagaimanapun, spesifikasi pekerjaan yang baik memungkinkan pelamar untuk menyaring dirinya sendiri. Selanjutnya ada selection. Selection atau seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses untuk memeriksa pekerjaan untuk menemukan tugas dan KSAO. Memeriksa pelamar untuk menemukan posisi mereka baik pada tugas atau KSAO. Dan kemudian menawarkan pekerjaan kepada mereka yang terbaik atau lolos dalam beberapa kualifikasi. Sebagian besar kesulitan proses seleksi ini berasal dari undang-undang tentang praktik perekrutan dan sebagian lagi berasal dari apa yang kita ketahui tentang tes psikolog dan penggunaannya. Selanjutnya ada tes validation atau tes validasi, meskipun wawancara sering kali bukan tes psikologi yang dikembangkan secara profesional, walaupun bisa jadi jika seorang merancang wawancara itu dengan terstruktur, merupakan tes menurut hukum karena tes tersebut merupakan sarana mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk membuat pilihan atau keputusan. Oleh karena itu, aturan yang berlaku untuk tes psikologi juga berlaku untuk wawancara kerja, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Undang-undang mengizinkan atasan untuk menggunakan tes psikologis untuk membantu membuat keputusan pekerjaan, kecuali tes tersebut mendiskriminasi orang-orang di kelas yang dilindungi seperti ras dan jenis kelamin. Banyak tes cenderung menunjukkan dampak yang merugikan terhadap suatu kelompok atau yang lain.
Misalnya tes fisik seperti kekuatan cengkeraman, cenderung lebih disukai pria daripada wanita. Pengusaha dapat memilih untuk tidak menggunakan tes tersebut, atau mereka mungkin mencoba untuk membenarkan penggunaannya dalam kaitannya dengan pekerjaan dan kebutuhan bisnis. Tes validasi adalah apa yang disebut psikolog sebagai proses menemukan makna nilai tes dalam hal pengujian pekerjaan. Validasi tes adalah tentang menyelidiki keterkaitan pekerjaan dari tes untuk pekerjaan yang diminati. Misalnya, kita mungkin menyelidiki apakah tes kosakata dikaitkan dengan perbedaan individu dalam kinerja pegawai bank atau apakah tes kekuatan genggaman memprediksi kinerja pekerjaan seorang mekanik mobil. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Nilusanti. Selanjutnya ada content oriented strategies. Validasi tes berorientasi konten bertujuan untuk menghubungkan konten tes dengan isi pekerjaan. Ini paling mudah dilakukan ketika ada hubungan yang jelas antara tugas pekerjaan dan tes. Argumen yang mendukung pengujian yang diberikan oleh metode berorientasi konten paling kuat ketika seleksi harus didasarkan pada sampel pekerjaan, simulasi, atau tes pengetahuan tugas yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Dalam kasus seperti itu, KSAO dapat didefinisikan dalam hal tugas yang menarik dan tidak membutuhkan banyak lompatan inferensial dari tugas ke tes. Bukti validitas mengalir dari penilaian tentang konten tes. Analisis pekerjaan harus berfokus pada tugas dan minat utama untuk aktivitas kerja. Untuk bagian analisis pekerjaan dari proyek, dua analisis memulai dengan meninjau deskripsi pekerjaan, kemudian mewawancarai 12 incumbent dan 4 supervisor pekerjaan. Para pewawancara bertanya kepada supervisor pekerjaan yang bersangkutan dengan fokus pada jenis keputusan dilakukan secara harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Mereka mencatat banyak contoh. Hasilnya pada dasarnya adalah taksonomi pengambilan keputusan untuk mengawas klaim. Jenis keputusan diberi label. Yang pertama itu ada mengidentifikasi bakat, yang kedua mengembangkan bakat, yang ketiga pencapaian hasil bisnis, yang keempat menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan kelima penanganan klaim. Analisis pekerjaan menulis setidaknya 10 skenario untuk mewakili masing-masing dari 5 jenis keputusan. Selanjutnya ada criterion oriented strategies. Dalam banyak kasus, persyaratan personal bukan sekadar contoh tugas pekerjaan. Untuk misalnya, kita mungkin tertarik pada ketelitian seorang mekanik. Tidak ada apa-apa tentang langkah-langkah yang terlibat dalam menyetel rem yang menunjukkan ketelitian, tapi pekerjaan yang ceroboh dalam menyetel rem dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan. Karena konsekuensinya kinerja yang buruk, ada hubungan alami antara informasi kerja dan informasi pekerja, yaitu dari tugas ke KSAO. Dalam kasus seperti itu, masih perlu untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, namun informasi tugas saja tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan personel. Dalam kasus seperti itu, bukti validitas terkait kriteria diperoleh dari studi validasi dapat digunakan. Next. Selanjutnya ada konstruk oriented strategi. Validasi konstruk ini adalah favorit kami karena kami dapat mengatakan dengan hati nurani yang baik bahwa pemula tidak boleh mencoba metode ini di rumah. Dalam validasi konstruk, kami mencoba membuat beberapa kompleks penelitian. Salah satunya adalah apakah sebuah konstruk variabel yang ada di psikolog imajinasi sangat cocok dengan teori yang bagus. Misalnya, variabel kecemasan mungkin dalam teori dikaitkan dengan kemarahan atau depresi, serta beberapa jenis kinerja dan pekerjaan kepuasan. Lalu ada applicant job experience and validation. Pelamar berbeda dalam pengalaman kerja mereka. Iklan pengemudi truk kami ditujukan untuk truk berlisensi driver.
Dalam kasus lain, sebagian besar atau semua pelamar mungkin kurang berpengalaman dalam pekerjaan itu. Awal pekerjaan manajerial dan profesional atau manajer, train, residen, medis, dan lain-lain. Tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan ketika mereka dipekerjakan. Program pelatihan kejuruan untuk pekerjaan seperti pengemudi truk juga ditujukan untuk pelamar yang kurang berpengalaman. Ketika kumpulan pelamar berisi banyak orang yang berpengalaman, masuk akal untuk mengevaluasi mereka berdasarkan pengetahuan khusus dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Dalam keadaan seperti itu, strategi validasi berorientasi pada konten yang masuk akal. Ketika kumpulan pelamar tidak berpengalaman, pelamar tidak akan memiliki spesifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Dalam kasus seperti itu, masuk akal untuk mengevaluasi pelamar pada kemampuan yang lebih umum dan karakteristik lain yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Next. Predictive and concurrent design. Ada dua jenis strategi berorientasi kriteria. Yang pertama itu ada prediktif dan bersamaan. Mereka berbeda terutama dalam cara pengumpulan data yang disebut sebagai desain studi validasi. Dalam desain prediktif, pelamar kerja diberikan tes. Pelamar yang bertahan dalam proses seleksi akan dipekerjakan dan pada titik tertentu, mereka yang dipekerjakan dievaluasi pada kinerja pekerjaan mereka. Levin dan Weitz 1971 menawarkan saran berdasarkan penelitian mereka yang menunjukkan berapa lama menunggu sebelum mengukur kinerja pekerjaan. Untuk pekerja sederhana, kata mereka untuk menunggu hanya sebentar. Untuk pekerjaan yang lebih kompleks, mereka mengatakan untuk menunggu sedikit lama. Apapun tingkat setelah waktu yang tunggu berlalu, kami mengukur kinerja pekerjaan. Maka korelasinya antara skor tes dan kinerja pekerjaan yang dihitung dalam satu bentuk desain prediktif, tes yang sedang dipelajari tidak digunakan sebagai bagian dari proses seleksi. Yang selanjutnya ada sintetik validity. Semua strategi berorientasi kriteria melibatkan pengumpulan data pada sejumlah orang untuk kedua tes dan sebuah kriteria. Data biasanya diringkas dengan koefisien korelasi. Ternyata bahwa koefisien korelasi tidak terlalu stabil atau akurat dalam arti statistik ketika itu berdasarkan jumlah orang yang sedikit. Meskipun buku statistik enggan memberikan minimum angka, dalam jumlah studi validasi, pengalaman kami berdasarkan kurang dari 100 orang yang dicurigai. Dia baik untuk memiliki 250 orang atau lebih untuk studi validasi terkait kriteria. Yang khas, studi validasi mencakup orang-orang dari satu pekerjaan, seperti yang sudah kita duga, itu tidak biasa untuk perusahaan untuk memiliki lebih dari 100 orang dalam melakukan pekerjaan yang sama. Next. Selanjutnya ada sign and samples. Tes adalah tanda atau indeks dari kesadaran yang merangkum banyak hal perilaku yang berbeda, seperti muncul untuk bekerja tepat waktu dan menghitung bagian secara akurat. Akan tetapi, mengerjakan tes memerlukan membaca beberapa materi dan menandai lembar jawaban dengan pensil. Di sisi lain, tes mengemudi forklift kami terlihat seperti yang dilakukan oleh Safer di tempat kerja. Tes sesuai dengan tugas tertentu yang merupakan bagian dari pekerjaan. Dalam arti, tes adalah contoh pekerjaan yang diperlukan untuk pekerjaan penerima. Lalu ada comparison of design. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ada dua kesimpulan utama dalam proses analisis pekerjaan yang digunakan untuk seleksi. Yang pertama itu dari pekerjaan ke KSAO, dan yang kedua dari KSAO ke tes atau lainnya atau metode lain yang digunakan dalam seleksi menurut Harvey 1991. Desain validasi berorientasi kriteria menawarkan berarti mengkonfirmasi keakuratan kesimpulan disebutkan di atas menggunakan data. Dengan membandingkan skor tes dengan ukuran kinerja pekerjaan, pada dasarnya kita dapat melihat apakah kesimpulan kita benar-benar jika ada hubungan antara nilai ujian dan
prestasi kerja ini mendukung argumen kami bahwa kami telah menemukan persyaratan pekerjaan dan mengembangkan tes yang mengukurnya. Metode berorientasi konten lebih baik dan lebih buruk daripada metode berorientasi kriteria. Tergantung sudut pandang kita. Metode konten mencoba mencocokkan tes secara langsung dengan pekerjaan. Jadi terutama dengan sampel pekerjaan sebenarnya dapat melewati penentuan KSO. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Rehan. Oke, next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada research on judging KSAO for validation. Masalah utama dalam seleksi itu adalah bagaimana kita mencocokkan orang dengan pekerjaan itu. Dan kunci untuk melakukannya adalah dengan menyimpulkan KSAO yang diperlukan untuk kriteria pekerjaan yang sukses. Namun, seberapa baik orang dalam menyimpulkan KSO, kadang ini harus didasarkan pada data yang agak banyak gitu. Secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa orang yang mengetahui dengan baik tentang pekerjaan itu dan yang menggunakan prosedur sistematis saat membuat penilaian dapat menyimpulkan KSAO dengan tingkat akurasi tertentu. Selanjutnya ada reliability. Penilaian KSO penting karena keandalan penilaian tersebut menetapkan batas validitas atau akurasi penilaian. Dengan kata lain, jika dua orang membuat penilaian independen dari KSO yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan dan mereka setuju, maka data tersebut masalah ini langkah data yang ada menunjukkan bahwa hakim individu tidak terlalu dapat diandalkan dalam penilaian mereka tentang KSO yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada validity of KSAO judgment. Untuk menguji validitas penilaian tersebut, kita akan membutuhkan penelitian yang mencakup beberapa organisasi. Penelitian ini perlu menunjukkan bahwa orang-orang kreatif lebih sukses, produktif, atau puas di perusahaan A daripada perusahaan B. Di sisi lain, seperti yang dilihat, kompetensi seringkali merupakan singkatan dari fungsi manajerial, seperti perencanaan, manajemen keuangan, dan representasi kepada orang-orang di luar organisasi. Nah, kompetensi seperti itu tampaknya diperlukan untuk sukses di sebagian besar pekerjaan manajerial. Oke, next. Selanjutnya ada Position Analysis Questionnaire Studies. Metode PAQ ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam analisa pekerjaan. PAQ ini menekankan pada input, proses, hubungan, dan output yang sesuai dengan analisa alur kerja. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa skor tes rata-rata pemegang pekerjaan di seluruh pekerjaan cukup dapat diprediksi untuk tes kognitif, seperti kecerdasan verbal, numerik, spasial, persepsi bentuk, dan persepsi klerikal. Selanjutnya ada Summary of Judging KSAO. Nah, panel analisis pekerjaan yang dipersenjatai dengan informasi pekerjaan yang baik itu dapat memberikan perkiraan kebutuhan pekerjaan yang andal dan valid. Nah, analisis pekerjaan ini lebih baik dalam menilai rata-rata tes pemain lama daripada menilai validitas tes. Meskipun ada sedikit data empiris tentang masalah ini, menduga bahwa keandalan dan validitas penilaian tentang KSAO ini akan meningkat sejauh KSAO relatif konkret dan terkait erat dengan tugas tertentu. Selanjutnya ada key consideration for selection. Nah, untuk seleksi kita memerlukan informasi tentang atribut kerja, yaitu KSAO yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Saat ini variasi dari tema adalah kompetensi yang terkadang dilihat sebagai versi KSAO yang lebih berorientasi bisnis dan lebih luas. Untuk menyelesaikan studi validasi ini, bagaimanapun juga membutuhkan atribut pekerjaan, terutama informasi tugas. Oke, next. Selanjutnya ada generic traits. Metode terstruktur seperti position analysis questionnaire, terus ada threshold traits analysis system, dan ability requirement scales juga telah digunakan untuk seleksi
terutama untuk membenarkan pilihan dari tes. Nah, metode seperti itu juga mengharuskan analisis pekerjaan untuk meninjau pekerjaan dan kemudian melengkapi kuesioner standar yang menggambarkan pekerjaan sebagai sebagian besar dalam hal persyaratan kerja. Nah, dalam tabel 8.2 ini menunjukkan daftar KSAO yang diturunkan dari studi sifat generik yang diperlukan untuk pekerjaan penerima. Dari mulai knowledge-nya apa yang harus dimiliki hingga skill-nya apa saja yang harus yang di pelamar miliki. Lalu untuk tabel 8.3 ini ada menunjukkan beberapa jenis tes yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengukur satuan KSAO ini. Oke, next. Selanjutnya ada research comparing efficacy of job analysis methods for selection. Nah, orang mungkin berharap bahwa ada banyak penelitian yang dirancang untuk melihat metode analisis pekerjaan mana yang paling cocok untuk seleksi. Namun, karena studi semacam itu berpotensi mahal dan sulit dilakukan, untungnya Levine dan rekan itu melakukan beberapa penelitian yang mengambil tantangan ini. Karena itu, mereka mensurvei para ahli untuk membandingkan PAQ, teknik insiden kritis, analisis tugas, dan metode elemen pekerjaan untuk pemilihan personel. Lalu selanjutnya ada summary talk on staffing. Masing-masing bergantung dalam beberapa cara pada informasi yang dihasilkan oleh analisis pekerjaan. Akan menjadi kesalahan nantinya bagaimanapun untuk melihat strategi yang berbeda ini sebagai salah satu. Nah, dengan demikian, penilaian tentang efektivitas dan kualitas psikometrik instrumen yang digunakan untuk seleksi dan keputusan berdasarkan instrumen sangat penting. Semakin banyak bukti yang dapat dikumpulkan untuk mendukung informasi ini akan semakin baik. Selanjutnya ada training. Seperti penempatan staf, pelatihan di sini biasanya menganggap pekerjaan itu sebagai entitas tetap yang sesuai dengan orang-orang. Dalam kepegawaiannya, kesesuaian antara pekerjaan dan orang dicapai dengan memilih orang yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Nah, dalam pelatihan juga orang-orang dikembangkan agar sesuai dengan pekerjaan, yaitu orang-orang yang dilatih sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, atau persyaratan lain dari pekerjaan itu. Nah, seperti sertifikasi karena lebih tahan lama, kemampuan dan karakteristik kepribadian jarang dilatih. Nah, jenis pelatihan yang dimaksud ini adalah pelatihan yang dirancang untuk pekerjaan di tempat kerja daripada ditunjukkan untuk pekerja pada umumnya. Pelatihan training di sini dimaksud untuk memfasilitasi kinerja pekerjaan pada tugas-tugas yang merupakan pekerjaan yang dipegang atau dicita-citakan oleh pemegang jabatan. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada training cycle, siklus pelatihan dari berbagai jenis telah dikembangkan oleh penulis yang berbeda. Nah, oleh misalnya Yates and Briggs and Golden State and Fork. Nah, mereka ini semua sama karena mereka menyediakan analisis sarana tujuan untuk memenuhi tujuan organisasi. Nah, di sini ada tabel 8.4 mengenai siklus trainingnya. Dari mulai yang pertama itu kita melakukan analisis kebutuhan dulu, seperti dukungan organisasi, analisis organisasi, tugas dan analisa KSA, lalu ada analisis individu, lalu kemudian kita instruksi tujuannya. Lalu yang kedua selanjutnya ada training and development, yang dimana kita di sini ada seleksi dan desain program instruksional dan mulai ke tahap trainingnya. Nah, lalu di bagian selanjutnya itu ada evaluation, dari mulai pengembangan kriteria, terus penggunaan model evaluasi. Di sini ada perbedaan individu, terus ada eksperimentalnya, lalu konten. Nah, lalu yang terakhir itu ada training goal-nya. Dari mulai training validity-nya yang menyangkut apakah ada sesuatu yang dipelajari dari pelatihan. Lalu yang kedua itu ada transfer validity, berkaitan dengan seberapa baik materi yang dipelajari bisa digunakan dalam pekerjaan sesungguhnya. Lalu ada 3 intra-organisasional validity, ini berkaitan dengan seberapa baik hasil evaluasi pelatihan itu. Lalu yang terakhir ada inter-organisasional validity, yang dimana apakah pelatihan yang dievaluasi itu dalam satu organisasi cenderung memiliki efek yang sama bila digunakan di organisasi yang lain. Oke, next.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rafael. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya ada need assessment. Dari keempat fase siklus pelatihan yang tadi, need assessment ini adalah fase yang paling erat hubungannya dengan analisis pekerjaan. Need assessment ini melibatkan 3 entitas utama, yaitu organisasi, tugas dan KSA, dan orang-orang yang akan dilatih. Analisis organisasi menganggap pekerjaan sebagian dari organisasi yang lebih besar. Analisis organisasi ini harus memberitahu kita bagaimana mengetahui apakah pelatihan kita efektif. Kemudian yang kedua ada analisis tugas dan KSA. Ini menyediakan konten pelatihan. Semua pelatihan ini berorientasi pekerjaan yang harus mempertimbangkan pekerjaan itu sendiri, yaitu tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan atau umumnya untuk beberapa pekerjaan. Untuk pekerjaan sederhana, tugas yang ditemukan dalam deskripsi pekerjaan mungkin cukup untuk memahami apa yang perlu dilatih. Namun untuk sebagian besar tugas, pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan tambahan harus dilatih. Kemudian yang ketiga ada analisis orang, menyangkut KSA yang dibawa oleh peserta pelatihan. Analisis orang ini membantu memastikan bahwa pelatihan itu efisien, dengan menyediakan tidak lebih atau kurang dari apa yang dibutuhkan peserta pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan. Analisis orang ini membantu menjawab sebagian pertanyaan tentang apa yang akan dilatih. Ini juga dapat membantu kita dalam mempelajari siapa yang kurang dalam keterampilan apa. Jadi pertanyaan tentang siapa yang harus mengambil kursus kita juga dibahas. Jadi analisis organisasi, analisis tugas dan KSH, dan analisis orang ini membantu dalam menentukan tujuan instruksional untuk pelatihan. Tujuan instruksional ini adalah pernyataan yang menggambarkan perilaku orang yang terlatih dengan baik. Tujuan instruksional ini ditulis dengan baik dan mengandung konteks yang cukup sehingga baik di lingkungan pelatihan dan respon yang tepat menjadi jelas. Selanjutnya, tujuan instruksional ini mengandung pernyataan tentang standar, yaitu pernyataan yang menentukan tingkat kinerja minimum yang dapat diterima. Selanjutnya ini ada training dan development. Kegiatan pelatihan dan pengembangan merupakan jantung dari pelatihan itu sendiri. Penilaian kebutuhan memberikan tujuan instruksional. Pelatihan dan pengembangan menyediakan pengaturan dan kegiatan yang membuat peserta pelatihan mempelajari apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan jika program pelatihan berjalan dengan baik, pembelajaran akan dipertahankan di tempat kerja. Fase ini melibatkan pemilihan dan desain program instruksional dan pelatihan itu sendiri. Banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam desain instruksi, seperti di mana instruksi akan dilakukan, media apa yang akan digunakan, siapa yang akan memberikan pelatihan, instruksi apa yang sudah tersedia, seberapa cocok itu dan seberapa mahalnya, dan yang terakhir berapa banyak waktu dan uang yang tersedia untuk pelatihan. Oke, boleh di next. Selanjutnya ini ada evaluation. Evaluation ini adalah bagaimana kita bisa menunjukkan efektivitas dari pelatihan. Ini adalah pertanyaan tentang evaluasi. Bagian dari jawaban atas pertanyaan semacam itu disediakan oleh tujuan instruksional. Tujuan harus memberikan pernyataan tentang hal-hal berikut seperti konteks atau situasi stimulus, kemudian ada persyaratan perilaku, atau apa yang dilakukan orang tersebut, dan respon minimal yang dapat diterima. Pelatihan harus melibatkan pengujian sehingga peserta pelatihan dapat mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari. Jika ketegasan sedang dilatih, peserta pelatihan harus menunjukkan perilaku asertif dalam situasi sosial. Kemudian ada evaluation model. Model evaluasi yang tercantum dalam fase siklus pelatihan ini meliputi perbedaan individu, eksperimen, dan konten. Masing-masing model ini menyediakan strategi pengumpulan data yang menghasilkan informasi tentang kualitas pelatihan. Model perbedaan individu melibatkan pengumpulan data tentang kedudukan relatif peserta pelatihan dalam pelatihan dan kedudukan relatif peserta pelatihan dalam kinerja pekerjaan, dan menghubungkan data pelatihan dengan data kinerja pekerjaan. Model eksperimental ini melibatkan penggunaan kelompok terlatih dan kontrol dan desain pretest post-test untuk menunjukkan efek pelatihan.
Oke, boleh di next. Selanjutnya ini ada training goal. Karena pelatihan ini dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi, ada baiknya untuk memeriksa apakah pelatihan menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, KIK ini telah menyarankan untuk menilai hal-hal berikut. Yang pertama ada reaksi. Reaksi itu seperti reaksi peserta pelatihan terhadap instruksi. Kemudian yang kedua ada pembelajaran, yaitu ukuran kemahiran yang diambil pada akhir pelatihan. Kemudian perilaku, itu ukuran kinerja pada pekerjaan setelah pelatihan. Dan yang terakhir ada hasil, yaitu ukuran efektivitas organisasi yang diyakini menunjukkan hasil peningkatan efektivitas pada pekerjaan. Kemudian, jika kita melatih supervisor dalam pengolahan data, dalam keterampilan, dan dalam berurusan dengan bawahan, misalnya pertama-tama kita akan bertanya kepada peserta pelatihan di akhir pelatihan, apa pendapat mereka tentang pelatihan tersebut? Apakah itu berguna? Apakah itu menyenangkan? Dan yang kedua, kita akan menguji mereka pada isi untuk melihat apakah mereka mempelajari prinsip-prinsip yang diajarkan dalam pelatihan. Misalnya kayak menyeimbangkan umpan balik positif dan negatif, seperti itu. Dan yang ketiga, kita akan memeriksa kinerja di tempat kerja untuk menentukan seberapa baik mereka dalam menangani bawahan mereka pasca pelatihan. Dan yang terakhir, kita akan melihat indeks seperti catatan layanan pemrosesan data dan keluhan tentang pemrosesan data dari departemen lain yang akan memberikan bukti berfungsinya seluruh departemen. Menurut Goldstein dan Ford tahun 2002 menjelaskan 4 tujuan pelatihan. Yang pertama ada validitas pelatihan. Validitas pelatihan ini menyangkut apakah sesuatu telah dipelajari selama pelatihan. Validitas pelatihan ini juga mirip dengan pembelajaran Kirkpatrick, yaitu ukuran kecakapan yang diambil pada akhir pelatihan. Validitas pelatihan ini dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan eksperimental atau pendekatan tujuan instruksional. Informasi yang paling berguna untuk menetapkan validitas pelatihan adalah kualitas kinerja peserta pelatihan pada tugas-tugas yang seharusnya dilatih. Dan yang kedua ada validitas transfer. Validitas transfer ini menyangkut seberapa baik materi yang dipelajari dalam pelatihan berlaku untuk pengaturan pekerjaan. Dan yang ketiga ada validitas intraorganisasi. Di dalam validitas intraorganisasi ini menyangkut seberapa baik hasil evaluasi pelatihan untuk satu kelompok peserta pelatihan yang berlaku untuk kelompok peserta pelatihan dalam organisasi yang sama. Ketika program pelatihan baru atau sedang dievaluasi secara formal, mungkin ada tekanan pada pelatih dan peserta pelatihan untuk berperilaku dengan cara yang tidak akan mereka lakukan. Validitas intraorganisasi ini menyangkut apakah hasil evaluasi untuk pelatihan akan berlaku ketika pelatihan tidak lagi melibatkan evaluasi skor peserta di akhir pelatihan. Kemudian yang terakhir ini ada validitas antar organisasi. Di dalam validitas antar organisasi ini pertanyaannya adalah apakah pelatihan yang dievaluasi dalam satu organisasi ini cenderung memiliki efek yang sama bila digunakan di organisasi lain? Validitas antar organisasi ini akan berlaku jika kita meminjam pelatihan supervisor dari perusahaan lain dan ingin menerapkan hasil studi evaluasi pelatihan perusahaan tersebut ke perusahaan kita. Boleh di next. Berikutnya ada key consideration for training. Inti dari pelatihan ini adalah isi dari pekerjaan itu sendiri, yaitu tugas-tugas, KSA mungkin juga penting untuk pelatihan karena mendukung kinerja tugas. Ketika tugas harus dilatih, yaitu ketika analisis pekerjaan adalah untuk memberikan dasar dari isi pelatihan, maka tingkat deskripsi tugas harus jauh lebih rinci. Jika tidak, maka pelatihan harus dikembangkan oleh satu atau lebih pakar pekerjaan yang merupakan ide bagus tapi tidak selalu praktis. Kemudian ada skala penilaian atau rating scale. Skala penilaian ini sering digunakan untuk membantu dalam memutuskan bagaimana menangani tugas yang berbeda. Contoh skala penilaian ini yang umum digunakan seperti kepentingan atau kekritisan, konsekuensi dari kesalahan,
kesulitan untuk belajar, frekuensi kejadian, maupun lokasi pelatihan. Dan yang terakhir ada seleksi versus pelatihan. Satu perbedaan utama antara seleksi dan pelatihan berkaitan dengan karakteristik kelompok pelamar. Jika sebagian besar pelamar memiliki pengetahuan atau keterampilan, masuk akal untuk meminta keterampilan saat masuk daripada melatih untuk keterampilan tersebut. Di sisi lain, jika sebagian besar pelamar tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan, atau jika perusahaan secara khusus mencari pemula untuk belajar, maka sangat akan masuk akal untuk melatih pengetahuan atau keterampilan. Inilah alasan mengapa analisis pekerjaan mencoba untuk menentukan apakah itu praktis untuk mengharapkan keterampilan di kumpulan pelamar dan apakah pekerja baru ini membutuhkan keterampilan itu segera. Manajemen dan budaya organisasi akan sering menentukan apakah organisasi lebih suka mempekerjakan pekerja yang sudah memiliki KSA yang dibutuhkan, atau apakah mereka lebih suka mempekerjakan pelamar yang bersemangat. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi fokus dari analisis pekerjaan yang akan digunakan. Perlu diingat bahwa tujuan adalah yang terpenting ketika memilih metode analisis pekerjaan. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada tindakan atau perkataan kami yang kurang berkenan. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.